Ciptakan peluangmu sendiri. Jangan tunggu kesempatan yang sempurna. Ciptakanlah kesempatanmu sendiri, Anon. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu, supaya lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bab 1. Sebelum semua itu, hari itu, matahari terbenam dengan warna oranye kemerahan yang menyebar di langit Jakarta. Udara terasa lembab dan penuh debu. Seperti biasa, Rina, yang berusia 24 tahun, duduk di sudut kamar sewaannya yang sempit di kawasan Jagaraksa. Kamar itu hanya cukup muat kasur single, meja kecil yang dipenuhi buku dan laptop, serta lemari baju yang sudah agak usang. Di dinding sebelah kasur, ada selembar stiker kertas putih yang dia tulis sendiri beberapa bulan yang lalu. Jangan tunggu kesempatan yang sempurna, ciptakanlah kesempatanmu sendiri. Tulisan itu sudah agak pudar karena terkena sinar matahari setiap pagi, tapi masih terlihat jelas. Dia menatap lembaran surat yang tergeletak di mejanya. Surat penolakan yang kelima dari PT Inovasi Teknologi Nusantara (ITN), perusahaan impiannya semenjak dia masih kuliah di jurusan Teknik Informatika. Kata-kata di surat itu terasa seperti duri yang menusuk hati. Kami menghargai partisipasi Anda dalam proses rekrutmen. Namun setelah mempertimbangkan secara menyeluruh, kami memutuskan untuk memilih kandidat lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan posisi. Hidungnya terasa sempit. Matanya mulai berkaca-kaca. Dia menekan kedua lengan ke wajah, mencoba menahan air mata agar tidak tumpah. Sudah 6 bulan sejak dia lulus kuliah, dan sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Dia sudah mengirimkan lebih dari 30 lamaran ke berbagai perusahaan, tapi hanya 5 yang memanggilnya untuk wawancara, dan semuanya berakhir dengan penolakan. Ingatan masa kuliah pun terlintas di benaknya. Rina bukan mahasiswa yang pintar secara alami, tapi dia selalu berusaha lebih keras dari orang lain. Setiap malam, dia menghabiskan waktu di perpustakaan untuk mempelajari materi yang sulit, bahkan ketika teman-temannya sedang bersenang-senang. Dia lulus dengan IPK yang cukup bagus, 3,7, tapi itu sepertinya tidak cukup untuk mendapatkan tempat di perusahaan yang dia inginkan. Suara pintu kamar diketuk perlahan. Rina, ada aku nih, suara temannya. Lila, terdengar dari luar. Rina cepat mengeringkan air mata dan membuka pintu. Lila, yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah bank, memasuki kamar dengan mangkuk bubur ayam di tangannya. Aku tahu kamu pasti lagi sedih, kata Lila sambil meletakkan mangkuk di mejanya. Makan dulu, biar tenaga balik. Rina tersenyum pelan. Dia tahu Lila selalu ada untuknya, bahkan ketika semua orang lain sepertinya meninggalkannya. Mereka duduk berdampingan di kasur, makan bubur sambil bercakap-cakap. Lila menceritakan hari-harinya di bank, sementara Rina hanya mendengarkan tanpa banyak bicara. Dia tidak punya keberanian untuk memberitahu Lila tentang penolakan kelima itu. Dia takut temannya akan merasa prihatin atau bahkan meragukan dia. Setelah Lila pulang, Rina kembali ke mejanya. Dia menatap stiker di dindingnya lagi. Kata-kata itu sepertinya semakin kencang menyapa dia hari ini. Jangan tunggu kesempatan yang sempurna. Ciptakanlah kesempatanmu sendiri. Apa artinya itu sebenarnya? Dia sudah berusaha sekeras mungkin, tapi semuanya terasa sia-sia. Apa yang harus dia lakukan lagi? Tiba-tiba, ide muncul di benaknya. Apa kalau bukan dia yang harus menunggu perusahaan menerima dia, tapi dia yang membuat perusahaan itu butuh dia? Dia ingat bahwa beberapa bulan yang lalu, dia membaca berita bahwa ITN sedang menghadapi masalah dengan sistem keamanan data mereka. Beberapa informasi penting terkena serangan hacker, dan perusahaan itu kesulitan menemukan solusi. Rina mengambil laptopnya dan mulai mencari informasi lebih lanjut tentang masalah itu. Dia menghabiskan beberapa jam membaca artikel, laporan, dan forum diskusi tentang keamanan data. Dia juga mempelajari sistem yang digunakan oleh ITN, berdasarkan informasi yang dia temukan di situs web perusahaan itu. Setelah merasa cukup memahami masalahnya, Rina mulai merencanakan proyek mandiri. Dia akan membuat solusi keamanan data yang khusus dirancang untuk mengatasi masalah yang dihadapi ITN. Ini bukan hal yang mudah. Dia perlu mempelajari keterampilan baru, melakukan riset yang mendalam, dan menghabiskan banyak waktu dan energi. Tapi dia merasa yakin bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk mendapatkan perhatian dari perusahaan impiannya. Bab 2. Proses perjuangan yang panjang. Hari esok, Rina memulai pekerjaan pada proyeknya. Dia bangun lebih pagi dari biasanya, sekitar jam 5 pagi, dan langsung masuk ke meja kerjanya.
Dia membuat rencana harian yang rinci, mencatat semua tugas yang perlu dia selesaikan setiap hari. Dia juga mengatur waktu untuk mempelajari keterampilan baru, seperti pemrograman bahasa Python dan konsep keamanan jaringan. Awalnya, semuanya terasa sangat sulit. Dia sering kebingungan dengan kode yang dia tulis, dan seringkali harus menghabiskan berjam-jam untuk menemukan kesalahannya. Kadang-kadang, dia merasa ingin menyerah. Apakah proyek ini benar-benar berharga? Apakah dia benar-benar bisa membuat solusi yang bermanfaat? Tapi setiap kali dia merasa putus asa, dia akan menatap stiker di dindingnya. Kata-kata itu selalu memberikan kekuatan padanya untuk terus berusaha. Dia juga sering berbicara dengan Lila, yang selalu memberikan dukungan dan semangat. Lila bahkan kadang-kadang datang ke kamar dia untuk membantu dia menguji kode atau hanya untuk mengobrol dan melepaskan penat. Selama 2 minggu, Rina bekerja malam setiap hari. Dia jarang tidur lebih dari 4 jam sehari, dan kadang-kadang lupa makan. Tubuhnya mulai terasa lelah, tapi semangatnya masih tinggi. Dia tahu bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang bisa mengubah kehidupannya. Pada hari ke-15 proyeknya, Rina akhirnya menyelesaikan solusi keamanan data yang dia buat. Dia menguji solusi itu berkali-kali, dan semuanya berjalan lancar. Dia merasa sangat bangga dengan apa yang dia capai. Ini adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan dia selama beberapa minggu terakhir. Sekarang, waktunya untuk mengirimkan solusi itu ke ITN. Tapi dia tidak ingin mengirimkannya melalui saluran rekrutmen biasa. Dia tahu bahwa surat lamaran dia akan tercampur dengan ribuan surat lain, dan kemungkinan besar tidak akan pernah dibaca oleh orang yang tepat. Dia ingin mengirimkannya langsung ke CEO perusahaan itu, Pak Surya. Rina mencari alamat email Pak Surya di situs web ITN. Dia menemukan alamat emailnya di halaman profil perusahaan, dan segera mulai menulis email. Dia menulis dengan hati-hati, menjelaskan masalah yang dihadapi ITN dan bagaimana solusi dia bisa membantu mengatasinya. Dia juga melampirkan file solusi dia dan portofolio proyek lain yang dia kerjakan selama kuliah. Setelah selesai menulis, Rina membaca emailnya berkali-kali untuk memastikan tidak ada kesalahan. Dia merasa sangat gugup. Apa kalau Pak Surya tidak membaca emailnya? Apa kalau dia memikirkan dia terlalu sombong untuk mengirim email langsung ke dia? Tapi dia tahu bahwa dia harus berani. Dia menekan tombol "kirim" dan menutup laptopnya. Hatinya berdebar-debar kencang. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi dia merasa bahwa dia sudah melakukan yang terbaik. Bab 3. Harapan yang muncul. Setelah mengirimkan email, Rina merasa sangat tegang. Dia menunggu balasan dari Pak Surya setiap hari. Memeriksa kotak masuk emailnya berkali-kali sehari. Tapi hari demi hari berlalu, dan tidak ada balasan. Dia mulai merasa khawatir. Apakah emailnya tidak sampai? Apakah Pak Surya tidak tertarik dengan solusi dia? Pada hari ketiga setelah mengirimkan email, Rina sedang makan pagi ketika teleponnya berdering. Dia melihat nomor teleponnya. Itu nomor yang dia tidak kenal. Dia ragu-ragu untuk menjawabnya. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk menjawab. Halo. Ini Rina, suara pria yang sopan terdengar dari telepon. Ya, ini saya. Siapa ini? Tanya Rina. Halo, Rina, perkenalkan. Saya Pak Surya, CEO PT Inovasi Teknologi Nusantara. Saya baru saja membaca email Anda dan saya sangat terkesan dengan solusi keamanan data yang Anda buat. Saya ingin bertemu dengan Anda untuk membahas lebih lanjut tentangnya. Bisakah Anda datang ke kantor kami besok pagi? Rina merasa seperti terkejut petir. Dia tidak bisa percaya bahwa Pak Surya benar-benar memanggilnya. Dia cepat menjawab, ya, tentu saja, Pak. Saya bisa datang besok pagi. Bagus, saya akan minta staf saya menghubungi Anda untuk mengatur jadwal yang pasti. Sampai jumpa besok, Rina. Pak Surya menutup telepon. Rina duduk diam selama beberapa menit. Tidak bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Dia merasa sangat senang dan bangga. Semua kerja keras dan ketekunannya akhirnya membayar hasil. Dia segera memanggil Lila untuk memberitahukannya kabar baik itu. Lila juga sangat senang dan membujuk dia untuk merayakan. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Dia terlalu senang dan gugup untuk besok. Dia mempersiapkan semua yang dia butuhkan, portofolio, laptop, dan pakaian yang rapi. Dia juga mempelajari lagi solusi dia dan mempersiapkan pertanyaan yang mungkin dia tanya kepada Pak Surya. Hari esok pagi, Rina pergi ke kantor ITN yang terletak di kawasan Sentul. Kantor itu sangat besar dan modern, dengan lantai yang terbuat dari marmer dan dinding yang dipenuhi lukisan seni.
Dia merasa sangat kecil dan tidak pantas berada di sana. Tapi dia mencoba untuk tetap percaya diri. Dia ditunggu oleh staf Pak Surya di lobi, yang kemudian membawanya ke ruang rapat. Di ruang rapat itu, Pak Surya sudah menunggu bersama dengan beberapa anggota tim manajemennya. Pak Surya adalah pria berusia sekitar 50 tahun, dengan rambut yang sedikit putih dan wajah yang ramah. "Selamat pagi, Rina. Senang bertemu dengan Anda," kata Pak Surya sambil memegang tangan dia. "Mari kita mulai pembicaraan. Silakan jelaskan solusi Anda kepada kami." Rina mengambil laptopnya dan mulai menjelaskan solusi keamanan data yang dia buat. Dia menjelaskan dengan jelas dan percaya diri, menjawab semua pertanyaan yang dia tanya oleh Pak Surya dan timnya. Semua orang tampak sangat tertarik dengan solusi dia, dan mereka membuat banyak catatan. Setelah selesai menjelaskan, Pak Surya mengucapkan terima kasih kepada dia. "Rina, saya sangat terkesan dengan kerja keras dan inisiatif Anda. Solusi Anda sangat menarik dan berpotensi untuk membantu perusahaan kami mengatasi masalah yang kita hadapi. Saya ingin menawarkan Anda posisi sebagai anggota tim proyek khusus yang akan mengembangkan dan menerapkan solusi ini. Bagaimana pendapat Anda?" Rina merasa seperti berada di awan. Dia tidak bisa percaya bahwa dia sedang mendapatkan penawaran pekerjaan dari perusahaan impiannya. Bahkan lebih baik, posisi yang dia usulkan sendiri. Dia cepat menjawab, "Ya, Pak. Saya sangat senang menerima penawaran ini. Bagus, kita akan membahas detail kontrak dan gaji besok. Sampai jumpa lagi, Rina. Selamat bekerja." Pak Surya memegang tangan dia lagi dan menyapa dia keluar. Bab 4. Mulai babak baru. Setelah menerima penawaran pekerjaan, Rina merasa sangat senang dan bangga. Dia segera memberitahu orang tua dan teman-temannya kabar baik itu. Semua orang sangat senang untuk dia dan memberikan dukungan dan doa. Hari berikutnya, Rina kembali ke kantor ITN untuk membahas detail kontrak dan gaji. Dia diberi gaji yang sesuai dengan keterampilan dan pengalamannya, serta beberapa manfaat tambahan seperti asuransi kesehatan dan cuti tahunan. Dia merasa sangat puas dengan penawaran itu dan segera menandatangani kontrak. Mulai hari itu, Rina menjadi anggota tim proyek khusus di ITN. Timnya terdiri dari 5 orang. Semuanya adalah profesional yang berpengalaman di bidang keamanan data. Dia adalah anggota termuda di tim, tapi dia tidak merasa malu. Dia tahu bahwa dia memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk berkontribusi pada proyek. Selama beberapa minggu pertama bekerja, Rina bekerja sangat keras. Dia berinteraksi dengan anggota timnya, mempelajari lebih lanjut tentang sistem perusahaan, dan membantu mengembangkan dan menerapkan solusi keamanan data yang dia buat. Dia sering bekerja malam dan akhir pekan, tapi dia tidak keberatan. Dia senang dengan pekerjaannya dan merasa bahwa dia sedang melakukan sesuatu yang berarti. Pada hari ke-30 bekerja, proyek solusi keamanan data akhirnya selesai. Timnya menguji solusi itu berkali-kali, dan semuanya berjalan lancar. Mereka kemudian menerapkannya di sistem perusahaan, dan hasilnya sangat memuaskan. Sistem keamanan data perusahaan menjadi lebih kuat dan aman. Pak Surya sangat senang dengan hasilnya. Dia mengadakan rapat khusus untuk memuji timnya dan memberikan hadiah kepada setiap anggota. Untuk Rina, dia memberikan hadiah uang tunai dan piagam penghargaan untuk inisiatif dan kerja kerasnya. "Rina, Anda adalah contoh yang sempurna bagi semua karyawan kita," kata Pak Surya di depan semua orang. "Anda tidak menunggu kesempatan yang sempurna, Anda menciptakan kesempatanmu sendiri. Dan karena itu, Anda telah memberikan kontribusi yang sangat berharga pada perusahaan kita. Terima kasih banyak, Rina." Rina merasa sangat bangga dan tersentuh. Dia menyadari bahwa semua kerja keras dan ketekunannya selama beberapa bulan terakhir akhirnya membayar hasil. Dia juga menyadari bahwa quotes yang dia tulis di stiker dindingnya itu benar. Kesempatan tidak pernah datang dengan bingkai emas. Kadang, kita harus menjadi orang yang membuka pintu itu sendiri. Setelah itu, kehidupan Rina berubah banyak. Dia menjadi lebih percaya diri dan optimis tentang masa depan. Dia juga membuat banyak teman baru di kantor, dan dia merasa sangat bahagia dengan pekerjaannya. Dia tahu bahwa dia masih memiliki banyak hal yang perlu dipelajari, tapi dia siap menghadapi semua tantangan yang akan datang. Suatu malam, setelah pulang kerja, Rina duduk di sudut kamar sewaannya yang sempit. Dia menatap stiker di dindingnya yang sudah agak pudar. Kata-kata itu masih terlihat jelas. "Jangan tunggu kesempatan yang sempurna, ciptakanlah kesempatanmu sendiri." Dia tersenyum pelan. Dia tahu bahwa dia akan selalu mengingat kata-kata itu, dan dia akan selalu mencoba untuk menerapkannya dalam kehidupannya.
Bab 5. Dampak yang lebih jauh. Beberapa bulan kemudian, Rina telah menjadi salah satu karyawan terpenting di ITN. Dia telah mengembangkan beberapa solusi lain yang bermanfaat untuk perusahaan, dan dia telah dipromosikan menjadi kepala tim proyek. Dia juga sering diundang untuk berbicara di seminar dan lokakarya tentang inisiatif dan keberanian. Salah satu hari, Rina menerima surat dari seorang mahasiswi yang bernama Ayu. Ayu menulis bahwa dia telah mendengar cerita Rina di sebuah seminar, dan dia sangat terinspirasi. Dia mengatakan bahwa dia juga sedang kesulitan mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah, dan dia merasa putus asa. Dia meminta nasihat dari Rina tentang bagaimana dia bisa menciptakan kesempatan sendiri. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat, silakan bagikan ke teman-temanmu, supaya lebih banyak yang merasakan manfaatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan cerita inspiratif lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa.